خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk bangun dari tidur kita dan memulai hari kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menambahkan nikmat bagi kita dan selalu memberikan hidayah dan taufiknya untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah, suri tauladan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah alamat kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebaikan-kebaikan bisa diraih dan diperoleh seperti ketika seseorang meraihnya dengan akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Sedangkan agama ini walillahil hamd, agama Islam adalah agama akhlak, sehingga ketika semakin bertambah akhlak seseorang, maka semakin tinggilah martabat dan derajatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak ini sebagai sebab masuknya surga dan mengaitkannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wasiat yang paling agung. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan takwa Allah dan akhlak yang baik karena takwa Allah, bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak yang baik memperbaiki hubungan hamba dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Takwa Allah akan melahirkan cinta Allah, cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang baik mengajaknya untuk Allah Subhanahu wa taala membuat sesama manusia cinta kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga rahimahullah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka semakin baik akhlak seseorang, semakin dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang artinya semakin buruk akhlak seseorang, semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, kita tidak akan mungkin menundukkan hati manusia dengan harta kita, sebanyak apapun harta itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini dari hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bazzar
rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum walakin yas'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menguasai manusia dengan harta kalian, namun kalian bisa menguasai mereka dengan senyuman dan akhlak yang baik. Karena dengan harta sebesar apapun yang kita belanjakan untuk menundukkan hati seseorang, mungkin kita hanya bisa membeli sesaat, sebentar saja dengan membayar mereka. Tapi menguasai hati mereka kita tidak akan sanggup. Yang bisa melakukan hal itu adalah akhlak yang baik, orang yang dengan murah senyum, orang yang bertutur kata yang baik, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang, memudahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ini. Maka antum melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, beliau sudah dikenal oleh kaumnya dengan gelar Al-Amin, As-Sadiqul Amin, yang benar dan dapat dipercaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Wahai anakku, bahwa kebajikan itu mudah hanya dengan murah senyum dan bertutur kata yang lemah lembut. Inilah akhlak yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dan berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hamba pilihannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai doa istiftah di dalam salatnya, beliau membaca setelah mengucapkan takbiratul ihram, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, tiada sekutu baginya, yang dengan itu aku diperintah dan aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak, kepada amal yang terbaik dan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepada yang terbaik dari amal perbuatan dan akhlak kecuali Engkau. Dan lindungi aku ya Allah dari segala perbuatan dan akhlak yang buruk, dan tidak ada yang melindungiku dari perbuatan dan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ikhwatal iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita doa agar kita memiliki akhlak yang baik, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi akhlak yang baik. Sebagaimana Ziyad bin Ilaqah meriwayatkan dari pamannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Riwayat At-Tirmidzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang munkar, akhlak yang buruk, amal yang buruk, hawa nafsu yang buruk. Kita berlindung kepada Allah karena yang memiliki ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus tampilanku, maka perbaguslah akhlakku. Karena kita manusia terdiri dari zahir yang terlihat dan batin yang tidak terlihat. Bagusnya zahir, sebagus apapun tampilan fisik seseorang, jika laki-laki tampan luar biasa atau perempuan cantiknya Masya Allah, tapi ketika dia bertutur kata kasar, menyakiti, maka kita tidak akan mau lama-lama tinggal di sebelahnya. Ya, berapa banyak jika antum melihat
orang-orang yang mungkin memiliki istri yang cantik luar biasa, bintang film, tapi ternyata dia dibuang oleh suaminya, bernikah, cerai berkali-kali. Yang cacatnya bukan cacat pada zahirnya, karena zahirnya luar biasa, banyak menjadi idaman banyak laki-laki. Tapi ketika disimpan di rumah, ya Allah, menyakitkan hati. Maka daripada seperti dibuang deh, ganti. Lebih baik biasa-biasa tapi memiliki akhlak yang baik. Karena bagusnya seseorang, apalagi kecantikan zahir ini tidak kekal, tidak abadi. 10, 20, 30 tahun mungkin paling banyak. Sesudah itu berubah sudah. Ya, dan akhlak yang baik semakin berusia, semakin berumur akan semakin indah dan semakin bagus dan semakin bagus. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Taus bin Kisan rahimahullah beliau menyebutkan, inna hadhil akhlaqa manaihu yamnahuha Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadihi, bahwa akhlak itu adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan berikan kepada orang tersebut akhlak yang baik. Subhanallah. Dan akhlak ini sama seperti rezeki, dipilih dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah radhiyallahu an beliau menyampaikan, inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi kepada kalian rizki, membagi-bagi kepada kalian akhlak kalian, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi kepada kalian rizki kalian. Akhlak bagian dari rizki, namun bahkan lebih besar dari rizki. Yang memberi rizki dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan akhlak kepada hambanya. Dan akhlak ini anugerah yang memang Allah pilihkan. Maka kita melihat ikhwatal iman, ketika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, walaupun itu telah diatur dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengaturnya, rizki, jodoh, ajal di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun segala sesuatu rizki ini telah diatur, tetap Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kita ingin mendapatkan rizki, maka kita harus melakukan dua hal, yaitu yang pertama meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya, dan yang kedua adalah berupaya mencari rizki. Ya, walaupun sudah diatur oleh Allah, kita bertawakal kepada Allah, meminta kepadanya, dan yang kedua adalah berupaya untuk mencarinya dengan jalur-jalur, dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan akhlak. Demikian pula dengan akhlak. Ketika kita menginginkan untuk mendapatkan akhlak dan budi pekerti yang baik, maka kita yang pertama adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah untuk diberi rizki, diberi akhlak yang baik, dan kemudian berupaya untuk memiliki akhlak yang baik ini, agar kita memiliki akhlak yang mulia tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan amal nanti pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Ini riwayat Imam Abu Dawud. At-Tirmidzi dengan lafaz ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Tidak ada sesuatu pun yang ditaruh di atas anak timbangan amal perbuatan nanti yang lebih berat ketimbang akhlak yang baik. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik bisa mengalahkan derajatnya orang yang suka puasa dan suka sholat. Dengan akhlaknya mengalahkan derajatnya orang-orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mizan timbangan amal itu ada dan sesuatu yang pasti terjadi nanti pada hari kiamat, dan juga menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia adalah amalan yang paling berat yang ada di timbangan amal seorang hamba nanti pada hari kiamat. Karena ikhwatal iman, akhlak ini bukan dilakukan semenit dua menit seperti kita melaksanakan sholat misalnya, bukan dikerjakan beberapa jam seperti kita melaksanakan puasa,
Tapi akhlak itu menyertai seorang hamba 24 jam dalam hidupnya sampai dia meninggal dunia. Ketika kita belajar untuk berkata yang baik, maka berkata yang baik ini berlaku untuk kepada siapapun yang kita temui di kehidupan dunia ini sampai ketika kita meninggal dunia. Mau bertemu muslim, kafir, kerabat dekat, apalagi kerabat dekat, orang tua kita misalnya, istri, anak-anak, dan yang lain sebagainya. Ketika kita belajar untuk memiliki akhlak yang baik, maka ini yang harus terus kita lakukan, dari orang yang paling dekat sampai orang yang paling jauh, dengan siapapun, hatta kepada orang kafir sekalipun. Sebagaimana itu akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukur kesempurnaan iman itu bukan dengan banyaknya salat dan puasa dan yang semisalnya, zikir, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian yang terbaik terhadap istrinya. Yang paling sempurna imannya paling bagus akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Aisyah radhiyallahu anha juga beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Sesungguhnya yang paling sempurna dari kalangan orang-orang beriman, imannya yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Subhanallah. Dan ini ikhwatal iman, kenapa Nabi SAW mengaitkan kesempurnaan iman ini dengan sikap baik kita kepada istri dan anak-anak kita? Karena aslinya kita, mereka yang tahu. Jika antum terhadap anak atau kita semuanya di masjid, di tempat kerja dan lain sebagainya, mungkin bisa kita menutupi diri kita pakai topeng-topeng kita. Tapi yang paling tahu adalah orang rumah, istri kita, anak-anak kita yang paling tahu bagaimana akhlak kita yang semestinya, yang sebenarnya. Istri kita dan anak-anak kita yang paling tahu. Mungkin kita bisa setting diri kita pakai topeng kita, bahwa selalu bertutur kata yang baik, kelihatan sabar, kelihatan begini dan begitu dan lain sebagainya. Tapi istri dan anak-anak kita yang paling tahu seperti apa aslinya kita. Nah, itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan khairukum linisaihim, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi, yang paling baik di antara kalian akhlaknya dan yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Hulaimi rahimahullah beliau menyebutkan, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu iman. Artinya tidak memiliki akhlak atau kurangnya akhlak menunjukkan kurangnya iman. Dan mukmin itu berbeda tingkatan imannya satu dengan yang lainnya. Ada yang sebagian lebih sempurna dari yang lainnya. Dan itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna imannya, karena beliau adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW menyampaikan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Artinya mereka yang berinteraksi terhadap istri-istri mereka dengan sabar, dengan sabar menghadapi kekurangan akalnya mereka, dengan senyuman, dengan berbuat baik kepada mereka. Karena memang istri, wanita, disebutkan oleh Nabi SAW, ma ra'aitu naqisati dinin wa aqlin. Mereka memang memiliki kekurangan akal dan kekurangan agama, emosinya yang lebih dahulu. Maka dituntut bagi setiap suami, kepala rumah tangga, untuk memiliki akhlak yang baik terhadap mereka. Nabi kita SAW menyampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia terhadap akhlak yang baik, amal yang terbaik,
mengingatkan mereka, mengingatkan kita semuanya dari akhlak yang buruk dan amal yang buruk. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita semuanya dengan ucapan beliau dan sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabda beliau, dengan ucapan beliau, begitu banyaknya hadis tentang akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu banyaknya yang beliau sampaikan terkait tentang janji-janji apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang berakhlak yang baik. Adapun dalam sikap dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah qudwah dan uswah bagi seluruh mereka yang ada di alam semesta ini, bagi manusia dan jin, tentang kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau mengatakan, aku mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan aku bertanya, ya Ummul Mukminin, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, sampaikan kepadaku seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Ama taqra'ul Quran, apakah engkau tidak membaca bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran? Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan hadis ini, maknanya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek hidup dari Al-Qur'anul Karim, yang menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan segala akhlak dan sikap dan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak itu sudah menjadi karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Quran dikerjakan oleh beliau, yang dilarang oleh Al-Quran beliau tinggalkan, dengan segala akhlak yang mulia yang Allah telah sematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu, sifat dermawan, sifat keberanian, sifat lapang dada beliau, kesabaran beliau, dan semua akhlak-akhlak yang mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Katsir, masih ucapan beliau dari Anas bin Malik yang mengatakan, saya telah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun menjadi pelayan Nabi, dan sekalipun tidak pernah mengatakan kepadaku tidak pernah mengatakan terkait tentang apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan seperti ini, atau terkait tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa tidak kamu lakukan. Tidak pernah ditanya aku tentang hal ini. 10 tahun menjadi pembantu Nabi, tidak pernah ditegur. Subhanallah. Kita di rumah kita baru 1 hari pembantu kita sudah hafal dengan kosakata kita, ya, dengan A, B, C dan lain sebagainya. 10 tahun melayani Nabi tidak pernah mendapatkan atau kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak begitu. 10 tahun. Dan Anas bin Malik pelayan yang masih kecil. Tadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, antum tahu berapa selisih usia Nabi dengan Aisyah? Berapa selisih usia Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha? 40 tahun lebih selisihnya. Ditinggal mati oleh Nabi SAW usia Aisyah baru 17 tahun ketika Nabi SAW wafat. Namun kenangan Aisyah terhadap Rasulullah SAW indah semuanya, menunjukkan bahwa benar-benar akhlak Nabi SAW memang seperti itu. Karena jika memang sebagai seorang wanita yang dipaksa dan lain sebagainya, maka saat berpisah adalah saat yang paling indah, keluar dari keterpaksaan. Tapi tidak seperti ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang paling banyak menyampaikan tentang akhlak dan sikap dan bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruhnya akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam rumahnya, adalah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kemudian Anas bin Malik menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah memegang satu kain sutra atau kain yang lembut. Seperti apa lembutnya? Saya tidak pernah menyentuh tangan selembut tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan wala itran kana atyabu min irkin nabiy min arakin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium minyak wangi
Seharum apapun itu, tidak ada yang lebih harum dari keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Ishaq. Beliau mengatakan, saya mendengar Al-Barra berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus wajahnya, yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan cukup banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Aisyah Ummul Mukminin, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qat. Nabi SAW tidak pernah memukul pembantu sama sekali, pelayan, wala imra'ah, tidak pernah memukul istri sama sekali. Wala daraba biyadihi syai'an qat, tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Dan beliau ketika memukul, illa an yujahida fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah, di dalam jihad. Wala khayyira baina syai'aini qattu illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma, dan tidaklah beliau diminta untuk memilih dari dua hal. Yang beliau suka adalah yang paling memudahkan untuk istrinya, untuk umatnya, untuk siapapun. Hatta yakuna ithman, kecuali jika itu adalah sesuatu yang bersifat dosa. Fa idza kana ithman kana ab'adun nasi minal ithm. Kalau itu terkait tentang dosa, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling jauh dari dosa. Walan taqama li syai'in li nafsihi min syai'. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam untuk dirinya. Maka antum melihat berapa banyak beliau dizalimi di dalam dakwah, disakiti, dipukul, dikasih kotoran di punggungnya, dicemooh dan yang lain sebagainya, dikatakan pendusta, kadzab dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi SAW tidak pernah dendam kepada orang-orang itu, tidak pernah dendam kepada mereka. Hari mereka masuk Islam, hari itu dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, bagaimana ketika dia masih kafir, begitu musuhnya kepada Nabi, yang menjadi provokator perang Badar sampai perang Ahzab, Abu Sufyan. Tapi ketika Fathu Makkah, masuk Islam, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu dia masih Islam, diterima oleh Nabi dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istri beliau Hindun binti Utbah radhiyallahu anha meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga jadi mertua Rasulullah, mertuanya Nabi, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan, jadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah dengan akhlaknya yang mulia. Bagaimana musuh yang seperti itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi kekasih yang paling dekat, teman yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak membalas dendam untuk dirinya. Min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatillah. Beliau membalas dendam ketika hal-hal yang dimuliakan oleh Allah dilanggar. Fayakunu huwa yantaqimu lillahi azza wa jal, maka yang beliau balas adalah sesuatu yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa innaka la'ala dinin azim, sungguh engkau di atas agama yang agung, di atas Islam. Demikian pula perkataan Mujahid, Abu Malik As-Suddi, Ar-Rabi' bin Anas, Al-Dhahhak, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan agama ini disebut dengan akhlak karena akhlak itu sikap. Akhlak itu adalah sikap yang terdiri atas ilmu yang benar, keinginan yang bersih, amal yang terlihat dan yang tidak terlihat, dan selalu berupaya untuk menjadi orang yang bersikap adil, bijak dan berbuat kebaikan. Ucapan yang selalu sesuai dengan kebenaran, dan semua sumber ucapan dan perbuatan itu adalah ilmu dan kehendak. Maka ketika jiwa ini berusaha untuk meraihnya
maka dia menjadi akhlak yang baik. Itu adalah menunjukkan kesempurnaan dan kebaikannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah kenapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan akhlaknya adalah Al-Qur'an, karena segala sikap dan perilakunya bersumber dari Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an. Apa yang dilakukan oleh Nabi penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri. Ilmunya adalah ilmu Al-Qur'an. Kehendak dan amal perbuatannya adalah apa yang menjadi konsekuensi dari pengamalan Al-Qur'an. Berpalingnya beliau, apa yang tidak beliau lakukan adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Qur'an. Segala keinginannya apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an, dan segala yang dia tinggalkan adalah segala sesuatu yang harus ditinggalkan oleh Al-Qur'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah makna dari kana khuluquhul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluquhu. Aku jamin, kata Nabi, yang menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Di pinggiran surga, pinggiran surga. Bagi siapa? Bagi siapapun yang mau meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Meninggalkan debat walaupun dia benar. Dan aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi yang mau meninggalkan berbohong walaupun dalam urusan senda gurau, walaupun dalam urusan main-main. Dan aku jamin kalian akan mendapatkan tempat tertinggi di surga bagi yang akhlaknya baik. Subhanallah, ini menunjukkan mulianya, hebatnya akhlak yang mulia, yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan tempat-tempat tertinggi di surga. Yang di sini Nabi SAW menunjukkan tentang 3 golongan manusia, yang mereka yang paling rendah diberi rumah di pinggiran surga. Ada rumah di tengah surga, ada rumah di tempat tertinggi di surga yang VVIP-nya. Surga ini menunjukkan kepada kita bahwa surga itu bertingkat-tingkat, berlevel-level, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajatnya sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di dalam hadis ini top levelnya, kafling yang terbaik di surga diberikan bagi mereka-mereka yang akhlaknya baik. Maka Nabi sampai bersabda, ana za'imun, saya jamin. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, faja'ala al-bait al-alawiyya jazaa'an li'a'la al-maqamati ats-tsalatsa. Level tertinggi, rumah tertinggi dijaminkan sebagai balasan bagi mereka yang memiliki makom tertinggi dari 3 tingkatan itu. Wahya husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Wal awsat li awsatiha, level pertengahan di tengah-tengah surga untuk yang pertengahan. Wa huwa tarkul kadzib, yang tidak mau berbohong. Wal adna li adnaha, dan yang paling rendah untuk yang terendah. Wa huwa tarkul mumarati wa in kana ma'ahu haqq, meninggalkan perdebatan walaupun dia memiliki kebenaran. Wala raiba anna husnal khuluqi mustamilun ala hadza kullihi, dan tidak diragukan bahwa akhlak yang baik mencakup semuanya ini. Dan di zaman kita tidak mudah untuk seperti itu. Terkadang untuk hal yang remeh saja kita dipancing untuk berdebat. Untuk hal yang remeh, menjelaskan tentang partai A atau B, keputusan ini atau itu, jenis vaksin dan beragam jenis hal yang lainnya. Ya, untuk urusan yang tidak ada untungnya dunia pun kita berdebat. Ya, tim pemain bola ini atau pemain bola itu misalnya, banyak hal-hal yang remeh kita berdebat.
Nabi SAW, saya jamin kalian punya rumah di pinggiran surga jika kalian mau meninggalkan perdebatan walaupun kalian benar. Walaupun benar. Saya jamin punya rumah di tengah-tengah surga jika kalian mau meninggalkan berbohong walaupun dalam urusan senda gurau, main-main. Dan tempat top level di surga bagi yang akhlaknya baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis tentang akhlak yang ini dikumpulkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia adalah bagian dari agama, bagian yang terbesar di antara bagian yang terbesar dari agama ini. Karena memang seseorang yang belajar memperbaiki akhlaknya, dia belajar untuk memperbaiki hidupnya. Dan kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman, kesempurnaan akhlak. Nabi di antara hadis-hadis tentang akhlak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan perbuatan baik untuk menghapuskan dosa tersebut. Dan berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis ini terdiri dari 3 kalimat yang merupakan inti-inti dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan inti-inti interaksi kita dengan selain diri kita. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bermuamalah terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana kita bermuamalah kepada sesama makhluk. Kita melihat ketika Nabi SAW mengajarkan ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa. Ini merupakan wasiat terbesar yang Allah wasiatkan kepada seluruh generasi dari nabi pertama sampai nabi terakhir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita derajat takwa ini. Cukuplah nasihat takwa adalah nasihat yang selalu disampaikan oleh para da'i dan para ustadz di setiap salat Jumat. Ayat-ayat perintah untuk takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini selalu diucapkan di setiap khutbah Jumat, dan ini sudah cukup menunjukkan besarnya dan mulianya derajat takwa. Kemudian ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan amal baik, dengan amal saleh untuk menghapuskan dosa tersebut. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Karena kita di dalam menjalani hidup adalah mengajarkan kepada diri kita untuk terus memperbaiki diri, untuk menyempurnakan diri kita. Kita mengetahui bahwa diri kita ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita selalu memiliki cacat, aib dan kekurangan. Kita memiliki itu semuanya. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, hidup ini kita belajar untuk bagaimana kita melihat hal-hal baik yang ada di diri kita dan hal-hal buruk apa yang ada di diri kita, dan berusaha memperbaiki yang buruk itu. Ketika kita kesandung dalam dosa dan salah, kita berusaha untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita. Dan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita meremehkan suatu perbuatan baik, namun kadang kita tidak menyadari bahwa satu perbuatan baik yang kita remehkan itu malah menjadi salah satu penyebab kita masuk surga. Salah satu penyebab kita masuk surga, salah satu penyebab kita diampuni dosa-dosanya.
Sebagai contoh antum membaca kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau ketika masuk Islam dengan susah payah, dijemur di tengah terik matahari, ditindih batu berat, disiksa dan yang lain sebagainya. Beliau mengatakan ahad, 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 ahad. Tapi coba perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, saya ketika masuk surga saya melihat suara sandalmu di depanku. Amalan apa yang kamu lakukan?" Amalan apa? Salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Amalan yang paling di antara amalan yang paling remeh yang seringkali kita remehkan, seringkali kita tinggalkan. Karena Bilal, ya Rasulullah, setiap saya wudu selalu saya salat. Setiap saya wudu selalu saya salat, kata Bilal radhiyallahu anhu seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan ini bukan yang berat tadi, yang remeh-remeh yang seringkali kita tidak pedulikan, itu bisa menjadi salah satu sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Juga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah akhlak yang dimiliki oleh sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin melihat akhlak yang terbaik, sikap yang terbaik, muamalah yang terbaik terhadap siapapun, maka hendaklah kita melihat pada diri Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang lainnya kita akan terus melanjutkan pembahasan tentang akhlak. Karena bicara tentang adab dan akhlak, kita akan belajar tentang bagaimana terutama kepada manusia-manusia yang paling besar jasanya terhadap kita, orang tua kita. Kemudian setelah itu rahim kita, saudara kandung kita, keluarga, kerabat, orang-orang terdekat kita. Setelah itu keluarga kita, istri, anak-anak kita, kemudian tetangga, dan terus demikian. Kita akan terus mempelajari hal ini berdasarkan apa yang dibimbing oleh manusia terbaik, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang agung dan mulia, dan menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Syuruk berapa menit lagi? Syuruk 3 menit lagi. Tiga menit lagi syuruk ya. Baik. Ada yang bertanya? Nah. Meninggalkan? Iya. Nah. Iya. Sekarang dalam banyak memang betul dalam grup-grup ya, banyak sekali memang orang ya, di zaman kita sekarang ini zaman keterbukaan informasi yang luar biasa, sehingga siapapun, jangankan siapapun, apapun juga bisa bikin status, bikin konten. Ya, zaman sekarang ini orang ngigau jadi konten. Ya, sebentar dia bangun tidur, dia entah mimpi apa, dia tulis sesuatu jadi status. Ya, sehingga ketika kita menjadi orang yang baper, ya, mudah terbawa perasaan, terombang-ambing dengan ketika aduh statement begini, statement begitu, setiap orang nyeleneh ngucap dan kita respon terhadap orang-orang itu akan habis. Ya, waktu kita akan habis untuk menanggapi hal-hal negatif yang seperti ini. Ketika antum melihat hal yang seperti itu ada di salah satu grup kita misalnya, dan tahu melihat yang seperti ini, kutip dan sampaikan mana yang benar, tinggalkan.
Ya, setelah kutip dan sampaikan mana yang benar, tinggalkan. Jadi tidak perlu kita terlibat di dalam debat kusir, dalam perdebatan. Setelah sampaikan mana yang hak, sudah leave. Harusnya tinggalkan itu. Jangan ketika dia merespon, dia jawab, dia bantah, nggak usah ditanggapin, diamin saja, diamkan saja. Tidak harus kita langsung jawab, tidak seperti itu, tidak perlu seperti itu. Ya, karena orang belajar agama dari grup-grup yang seperti itu misalnya, atau cuman dari cuplikan-cuplikan, kutipan-kutipan ceramah dari media-media sosial, bagaimana dia bisa belajar agama dengan benar jika tidak duduk di majelis ilmu, mendengarkan dengan runtut dari awal sampai akhir, belajar satu materi sampai tuntas. Dia hanya cuman mendengar, terpikir apa ya pendapat tentang ini, kemudian browsing, keluar potongan singkat, kemudian di-share, begitu saja. Bagaimana dia bisa mendapatkan keutuhan pemahaman ilmu? Dan kemudian terkadang tidak sedikit dari orang-orang yang belajarnya atau dapat ilmu agamanya seperti ini, kemudian sok mendebat seorang ustadz. Misalnya seorang ustadz yang ketika ingin menyampaikan suatu materi, dia harus merujuk kepada kitab ini, kitab itu, membuka buku ini, membandingkan risalah ini, risalah itu, ya, membandingkan pendapat ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian dia baru menyampaikannya dan kemudian nantang debat. Ya, jika ana sendiri sering ada orang yang ketika ana sampaikan begini kemudian dia debat, maka cara ana sederhana ketika ana menghadapi orang-orang seperti ini. Afan, antum mengajak ana dialog tentang tema ini, ya, buku apa yang pernah antum baca tentang tema yang ingin antum ajak anda debat ini? Ya, buku apa yang pernah antum baca terkait tentang materi ini? Ana tanya seperti, oh ana awam Ustaz, ana belum sampai levelnya untuk mempelajari buku ini begitu. Tapi kan begini Ustaz, dia sudah sadar dirinya awam, tidak mengerti, belum pernah baca tema itu sama sekali dari satu buku. Coba sebutkan judul bukunya saja deh tentang tema tertentu misalnya. Judul buku yang pernah antum baca tentang tema yang ingin antum ajak anak dialog ini. Nggak kebayang, tidak kebayang judul bukunya, tidak kebayang syekh siapa ulamanya, tidak pernah baca buku tentang tema ini atau merujuk kepada kitab-kitab induk tentang hal ini, kemudian sok mengajak dialog terkait tentang materi yang hanya dia ngambil dari copy paste perkataan ustadz, perkataan syekh atau perkataan siapa yang dia dapati dari media sosial yang seperti hutan rimba ini, ya. Dan itu tidak semestinya kita terlibat perdebatan dengan orang-orang yang memang kapasitas pemahaman keagamaannya mereka belajar agama dengan cara yang seperti itu, ya. Nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Jika orang bodoh bicara, jangan dijawab, jangan direspon. Sebaik-baik jawaban untuk orang jahil seperti itu, diam. Karena ketika kau respon, kamu beri jalan untuknya. Namun ketika kamu diamkan dia mati dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terkait ini Ustaz, tadi teguran bagi pembantu Nabi Rasulnya. Kalau kita terapkan di zaman sekarang kayaknya susah Ustaz. Soalnya kalau kita diamkan, terkadang mereka malah diam dan seolah-olah kebanyakan enakan. Yeah. Menanggapi hal itu gimana Ustaz supaya kita juga ikut apa yang dilakukan sama Rasul, tetapi apa bisa dilakukan sama pembantu atau kerabat kerja yang lain. Nah, Anda melihat beberapa metode pembelajaran manajemen modern banyak mengajarkan, menginspirasi kita untuk bisa melakukan atau mengarahkan karyawan atau bawahan kita untuk berbuat yang baik dan minim teguran. Caranya misalnya, ya, beberapa buku-buku manajemen pribadi menjelaskan misalnya tentang bagaimana seorang manajer mengajarkan kepada karyawannya itu untuk mengetahui apa tugasnya. Di hari pertama dia kerja, kamu tahu tanggung jawabmu itu apa? Bagaimana dia mengetahui tentang kriteria dia berhasil atau tidak berhasil, bahwa pekerjaannya beres dengan benar atau tidak benar, ya antum sebagai atasannya misalnya
terhadap karyawan, memberitahu tugasmu 1, 2, 3, catat, suruh catat. Dia mencatat. Tahu tugasmu, laporan yang harus kamu berikan adalah terkait dengan tugas itu tadi. Ketika laporan pekerjaannya beres, laporannya beres, maka kamu adalah orang yang maka sudah beres. Itu saja. Dan fungsi kita apa? Cuman ngontrol. Apakah pekerjaannya sudah dikerjakan? Laporannya sudah ada belum? Ya. Dan ngontrol itu memang perlu mengingatkan, nanya, terus nanya. Karena memang sifatnya manusia ini lalai. Sifatnya kita ini ketika tidak ada pengawasan kita kendur. Kita sendiri seperti itu. Apalagi orang-orang yang secara wawasan, ilmu ketika bicara tentang membantu rumah tangga misalnya, itu memiliki kekurangan. Maka misalnya ketika istri kita semuanya, istri kita sering, gimana sih pembantu begini, begitu. Mudah saja. Kamu ajak duduk, sampaikan kepada dia tugas kamu pagi begini, jam sekian begini, jamnya begini. Bahkan kamu sendiri sebagai atasannya buat checklist. Sekarang sudah banyak aplikasinya. Ya, aplikasi-aplikasi di handphone ini, checklist pekerjaan si pembantu pertama begini ini. Ya, tinggal nanya, tinggal memperhatikan sudah belum. Bahkan share ke dia. Siapa sekarang pembantu yang nggak pakai HP? Semua pakai HP. Share nih, ini tugasmu tiap hari. Nggak pakai dikontrol lagi. Ya, dan ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan dan beres. Ya, seperti itu. Ya, dengan cara yang seperti ini, maka kita sedikit emosinya lebih sedikit, dan kemudian insya Allah pekerjaan lebih gampang diarahkan, lebih mudah diarahkan. Ya, dengan itu jangan juga Anda berlakukan misalnya di pekerjaan, misalnya ketika merekrut karyawan, maka yang Anda sampaikan ke dia, apalagi mereka yang fresh graduate istilahnya, yang baru lulus sekolah. Mereka baru lulus sekolah ini mereka baru hanya siap untuk dipekerjakan tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka disampaikan, diarahkan, tugas kamu 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ini. Ya, 5 hal ini tugasmu. Laporan yang harus ada seperti ini. Ketika kamu memenuhi tugasmu dan laporanmu sesuai, maka kamu sesuai dengan istilahnya, kalau manajemen modern ada KPI istilahnya gitu ya, ada KPI-nya, maka KPI-nya top dengan nilai sekian dan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada lagi yang bertanya? Baik, jika tidak ada ikhwatal iman, insyaallah mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan materi ini pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.